Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobatku Supriyanto Cah PCT dimanapun Anda berada. Moga siang ini teman-teman bahagia, senang, dan juga apapun kondisinya tetap bersyukur ke Allah. Karena yakin dengan bersyukur maka nikmatnya akan ditambah, rezekinya akan ditambah, dan kebaikan-kebaikannya akan makin berlimpah ruah. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman, saya ingin bicara sedikit, cerita sedikit tadi waktu saya sholat Jumat. Alhamdulillah siang ini mendapatkan khutbah Jumat yang begitu menyentuh hati, membelai sukma, yang membuat saya pencerahan juga, knowledge saya tambah lagi. Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah saya jalanin dan alhamdulillah mendapat pencerahan yang lebih clear lagi dari penceramahnya. Saya jadi antusias banget mendengarkannya dan juga kebetulan ini ada hal kebaikan, maka akan saya sharekan apa sih sebenarnya yang jadi yang diceramahkan siang ini, teman-teman. Karena tidak semua ceramah-ceramah itu memang benar-benar bisa saya pahami dengan clear dan juga bisa dipraktekkan atau apa ya istilahnya itu, disesuaikan dengan kondisi zaman now gitu. Nah, salah satu tadi si Bunda tadi siang itu sebelum saya berangkat sholat Jumat mendiskusikan bagaimana tentang masalah pendidikan yang adanya terjadi perdebatan antara dia, kawan-kawan, dan DLL-nya lah, cerita-cerita bagaimana akhirnya kalau pendidikan itu begini, dan begini, dan begitu. Dan overall ya saya cuma mendengarkan saja, dan akhirnya saya cerita, Bun, ini loh saya tadi, dirimu tadi kan pas aku mau berangkat menceritakan bagaimana sih pendidikan di antara, dan ngobrol dia sama temennya yang akhirnya terjadi, kok terjadi gini ya, diskusi yang menurut saya belum sesuai dengan apa yang sebagusnya gitu, selayaknya. Nah, alhamdulillah dari pencerahan itu kan tadi saya diskusi sama Bunda, dan alhamdulillah dia dan nyambung seperti yang diharapkan dia pun seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya yang diceramahkan oleh penceramah tadi? Salah satunya gimana mendidik anak itu, contohnya adalah seperti Nabi Ibrahim waktu mendapat perintah untuk menyembelih Ismail gitu ya, zaman kurban gitu. Zaman itu awal muasalnya kurban ya, Nabi Ibrahim, betul ya, Bu? Nah, waktu itu beliau dapat mimpi, diberikan mimpi oleh Allah, dan katakanlah mimpi itu ke anaknya. Dan jawabannya adalah syami'na wa atona, kalau memang itu untuk perintahnya Allah, lanjutkan dan lakukan. Dan itu jawaban yang beliau ke ayahnya gitu. Dan yang kalau kita sinkronasi dengan pendidikan, dengan edukasi adalah bagaimana tawaduknya seorang anak kepada orang tua. Kok bisa anak bisa menerima dengan begitu ikhlasnya, begitu percaya dirinya ke orang tuanya. Ini tadi diceritakan bahwa jadi seorang Nabi Ibrahim itu memberikan, jadi seorang leader, contoh nyata pendidikan bahwa kalau memang dia mau melaksanakan, sebenarnya dia punya hak prerogatif. Ya udah, waktunya tidur dia sembelih aja. Tapi tidak, beliau mengedepankan adanya komunikasi. Jadi dalam berpendidikan, mendidik anak, katanya penceramah tadi disampaikan bahwa kita harus mencontoh bagaimana seorang Nabi Ibrahim pun apa yang dimimpikan itu disampaikan ke anaknya, dan anaknya terima karena ya yakin orang tuanya itu bukan orang tahu sembarangan, yang selalu memberikan contoh dalam mendidik, memberikan contoh terbaik, akhlak terbaik, ilmu terbaik, begitu teman-teman. Jadi kadang-kadang kita ini lupa bahwasanya kita suka nyuruh aja ke anak. Padahal setelah kita introspeksi lagi, kita tuh banyak kesalahan, banyak hal-hal yang kita nggak jalanin. Gimana anak nurut gitu. Tadi contohnya aja lah, kalau kita nyuruh anak itu masih nolak, anak itu masih ini, coba runut lagi ke belakang. Seperti apakah kita? Sudahkah kita memberikan contoh terbaik? Jangan-jangan kita tukang suruh, tukang teriak, tapi kita tidak melaksanakan contoh nyata. Kita menyuruh anak kita mandi, padahal diri kita belum mandi. Mungkin banyak banget dari kita sebagai orang tua, entah itu ibu, entah itu ayah, anaknya kalau belum mandi diomelin, "Hei, kamu mandi, udah sore." Padahal kita tidak berkaca. Sudahkah kita mencontohkan dengan mandi dulu? Sudahkah kita mencontohkan dengan memakai air yang baik, mandi yang baik, di jam-jam yang terbaik, sebelum jam 5 udah mandi, udah wangi, sedangkan kita kerjanya tiap, mandi, kamu tuh nggak mandi, nggak mau sholat. Sudahkah kita sholat on time? Sudahkah kita melakukan hal yang baik-baik? Nah, jangan-jangan kita belum melakukan ya teman-teman. Ayo kita introspeksi seperti yang disampaikan oleh Pak penceramah tadi. Dan selanjutnya adalah kita juga harus jaga
makanan yang diberikan harus benar-benar sumber-sumber yang halal, yang toyib, yang baik teman-teman. Nah ini kadang-kadang kita itu agak lupa juga. Saya sendiri jujur dulu waktu masih ngantor, masih kerja, kadang-kadang terselip lah. Kita ngambil barang apa, bahkan pulpen, bahkan apa. Bahkan pekerjaan kita pun mungkin suka telat. Nah. Ini loh, kalau kita datang telat, sejatinya itu kan juga mempengaruhi sumber rezeki kita. Ada yang batil di situ kan. Sampai sedetail itu. Belum lagi kalau kita sampai mencuri, sampai korup gitu ya. Ya Allah, ampunilah, astagfirullahaladzim. Hanya kita bisa beristighfar karena yang lalu sudah berlalu. Kita mohon ampun ya Allah dan kita perbaiki teman-teman. Jadi dari sumber maninya, sumber rezekinya kita pun juga beratensi karena akan berpengaruh bagaimana perilaku anak kita gitu. Dan lanjut lagi, tadi ini yang saya sangat obrolin ke Bunda tadi, karena dia tadi sedikit agak banyak ngobrol masalah ini sebelum saya berangkat. Dan jawabannya adalah, kalau ini by riset guys. Jadi pendidikan yang terbaik itu seperti apa? Adalah dengan memberikan fasilitas terbaik ke anak-anak kita. Contohnya adalah ya sekolah terbaik, fasilitas di sekolahnya yang baik, dengan fasilitas misalkan komputer terbaik, tercanggih, terkeren misalkan ya, ataupun dengan pendidikan bahasanya yang baik, misalkan dengan adanya bahasa Inggris yang terbaik, yang bagus, yang keren gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa berkompetisi. Jadi sekolah mahal pun kalau kita mampu, why not? Asal yang dilakukan adalah ilmu, bukan untuk gengsinya, bukan untuk gayanya. Itu kalau saya sendiri jujur ya, itu saya lakukan adalah kenapa saya sekolahkan anak saya di Bakti, walaupun termasuk kalau ngomong-ngomong di SD Bakti ini, mereka itu majority adalah orang-orang ya secara ekonomi jauh lah di atas saya. Sedangkan saya hanya seorang tukang somai. Waktu itu juga saya cuman kerja di IT biasa, bisa sedikit memaksakan diri untuk bisa sekolah di SD Bakti. Karena waktu Mbak Kalista aja SPP-nya 2 juta teman-teman. Dan itu berat bagi saya. Tapi saya lilah aja karena saya ngelihat potensi anak saya mampu di situ. Dan ternyata Kalista ini kan dari kecil udah bahasa Inggrisnya udah bagus. Dan bersyukur sampai detik ini waktu dia pindah ke SMP pun ternyata benar-benar kepake. Karena saya ngelihatnya gini, di masa depan persaingan itu sangat-sangat berat. Apalagi saya udah terjun ke wirausaha, terjun ke entrepreneur, saya coba dalami, saya coba mengerti teman-teman. Jadi kompetensi atau kompetensi itu kemampuan. Jadi bukan itu persaingan secara global itu udah benar-benar nyata teman-teman. Saat ini saya merhatiin itu Kalista Dara itu kan suka main game gitu ya. Teman-temannya tuh udah majority teman-temannya itu udah banyak dari lintas negara teman-teman. Ada dari Singapura, ada dari Jepang, ada dari Australia, itu yang benar-benar bahkan saya iseng-iseng aja saya ajak ngobrol yang dari Jepang, namanya si Shinto kalau nggak salah. Saya speak little I know about English gitu, saya coba bahasa Inggris, dan ternyata mereka udah bayangkan apa yang akan mereka lakukan pada saat mereka besar. Bisa mereka menjalin bisnis, mereka menjalin komunikasi antar negara, lintas negara, guys. Bayangkan, kalau bahasa basicnya aja, komunikasi aja nggak bisa, problem nggak? Saya yakin di masa depan yang namanya ijazah itu nomor sekian. Tapi kompetisinya adalah, lo punya kompetisi kemampuan keahlian di mana. Kayak Kalista, saya contohkan, dia itu sukanya menggambar. Saya rasa saya dukung, makanya budget saya tipis apapun, saya berusaha saya sisihkan segala macam untuk support dia dengan saya belikan iPad yang harganya itu sampai 15 jutaan. Kalau saya hitung-hitung dengan uang saya, berat. Tapi dengan niat tulus, Allah mudahkan, dan akhirnya saya dimampukan. Dan mimpi selanjutnya adalah ingin saya membelikan iMac, bukan Apple ya. Kalau Apple saya udah ada, yang pengennya iMac yang bisa buat menggambar. Begitupun nanti support ke bumi. Dan saat ini saya rasa dengan iPad aja udah lebih dari cukup. Itu teman-teman. Jadi pengalamannya tadi, ceramahnya tadi, saya relatekan dengan kehidupan saya pribadi. Oh, alhamdulillah yang saya jalankan ini sudah sesuai relnya gitu. Nawaitu saya memberikan sekolah terbaik itu bukan untuk sombong, bukan untuk strata sosial supaya saya masuk ke lingkungan ini, enggak. Saya don't care dengan itu. Kenapa saya bilang nggak don't care? Saya kalau pada saat menjemput, mengantar itu teman-temannya Kalista itu orang tuanya apa? Bawanya selalu dengan mobil-mobil yang mewah-mewah. Majority ya. Ada yang Pajero, ada yang Alphard. Bagi saya no problem.
saya nggak ngaruh. Nggak ada kata minder seperti zaman dulu, saya belum tahu gitu. Saya ke situ dengan motor-motor yang muluk, motor yang standar saja gitu. Bahkan Bumi aja sering komplain kalau pakai motor bundanya. Kalau motor ayahnya aman, karena motor bundanya jarang dirawat. Artinya bukan saya merendahkan diri, itu enggak. Yang saya lihat, yang saya cari adalah the best education-nya yang memang menurut saya profesional, kualitasnya terbaik, yang saya mampu. Bukan berarti saya kalau nggak mampu saya paksa banget, enggak. Insya Allah kalkulasinya adalah saya punya penolong terbaik adalah Allah. Itu aja. Saya niatkan kalau saya ditanya apakah waktu menyekolahkan ke sana punya uang, cukup? Tidak. Awalnya memang nekat, benar-benar nekat. Cuma niat saya adalah saya pingin sekolahkan terbaik anak saya dari SD, SMP, SMA, sampai sekolah terbaik. Setelah itu, kalau nanti saya tidak dimampukan, misalkan membiayai untuk pendidikan lanjutnya di Indonesia atau di luar negeri, gitu, saya nggak punya kemampuan, yang saya pasti adalah bahasa Inggrisnya sudah jago. Itu syarat mutlak supaya bisa go internasional. Karena saya paham betul bahwa pendidikan, teman-teman saya dulu waktu saya masih di kampus, itu banyak yang mereka edukasinya S1, S2, S3, yang terbaik-terbaik, bahkan salah satu kampus yang menjadi impian saya zaman dulu, karena berkat cerita dosen saya jadi bermimpi salah satu kampus IT terkeren di dunia yang pingin saya masukin adalah MIT. Padahal saya sekolahnya apa, pokoknya saya punya mimpi. MIT adalah impian saya. Dan apakah saya tercapai situ? Enggak. Detik-detik ini tidak. Walau alam nanti kalau saya dimampukan, walau alam. Cuman detik ini saya belum kesana. Belum mampu ke MIT. Tapi yang terjadi adalah saya ketemu lulusan terbaik MIT di Indonesia. Dia itu berhubungan sangat baik dengan saya melalui kampus yang terakhir saya kerja. Dia, kalau tidak salah, S2, S3-nya MIT lulusan terbaik. Dan begitu orangnya begitu tawaduknya luar biasa. Menjalankan agamanya secara luar biasa. Ibadah sholatnya, disiplinnya luar biasa. Anak istrinya semua berjilbab yang begitu teduh melihatnya. Saya bilang, crazy. Lulusan MIT yang begitu dahsyat, tetapi begitu imannya juga luar biasa kuat saya perhatikan. Dan adab santunnya begitu luar biasa. Orangnya cakep, orangnya keren, akhlaknya luar biasa, adabnya, dan ininya sematnya cadas. Saya bilang, gile, ini kok ada ya orang seperti ini. Orang cerdas, orang pintar, tapi tawadu, dan adabnya itu, saya kalau ketemu gitu, malu teman-teman. Malunya itu, kok orang secerdas ini, sepintar ini, tapi santunnya luar biasa. Wah, itu jarang terjadi teman-teman. Dan itu suatu rezeki. Bahkan mungkin saat ini kalau saya masih ngontek beliau akan dijawab. Waktu itu pernah ngajak kerjasama juga. Tapi karena memang kemampuan saya tidak masuk ke level itu, ya saya bilang saya nggak mampu. Tapi minimal adalah saya pernah get in touch dengan orang-orang yang pernah terlintas saya ingin masuk kampus terbaik yaitu MIT, tetapi nyatanya saya belum sampai, saat detik ini saya belum kesampaian, tapi saya dipertemukan dengan cara-cara berbeda. Siapa tahu nanti entah anak-anak saya mampu nembus ke sana, walau alam. Itu Allah yang berkehendak. Tapi ayo kita bermimpi, memberikan yang terbaik, dan tadi ceramahnya adalah endingnya, berikan pendidikan terbaik, fasilitas terbaik anak-anak kita, makan yang halal, makanan yang bergizi, fasilitas terbaik yang kita bisa, dan tentunya satu, kalau kita merasa kurang, merasa apa, minta ke Allah. Karena sumber segalanya adalah Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna, Allah is the best pokoknya. Jadi nggak usah takut, pada saat kita kekurangan, kita minta ke Allah. Panjatkan doa di waktu-waktu yang luar biasa. Misal di sepertiga malam. Insya Allah, ayo kita sama-sama berikan terbaik buat anak-anak kita dan jadikan mereka generasi-generasi hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.